bersama dengan kelompok ayam kampung, kami akan mewawancarai Bapak Muhammad Lodovikus Papang sebagai peternak ayam kampung. Jadi di sini kita akan berbincang dan wawancara seputar perencanaan usaha, perancangan usaha, perhitungan harga, media promosi, serta pemasaran dari peternakan dan pembudidayaan ayam kampung tersebut. Jadi kita langsung saja, mohon izin untuk bertanya, Bapak untuk membangun usaha peternakan ayam. Ya, khusus ayam kampung yang paling pertama itu tentu melihat akan protein hewani bagi keluarga, itu yang paling pertama. Karena di kota ini kan rata-rata kita pakai beli semua tuh. Sementara lahan yang sedikit ada, kita bisa usahakan itu untuk mendapatkan telur maupun daging dan ayam kampung sendiri. Selain itu ada kelebihan dari itu bisa dijual ke masyarakat khususnya tetangga di sekitarnya, dan juga bisa ke para pembeli yang lain. Ini motivasi awalnya dari situ. Dan dari ayam, dari sekian banyak hewan, sekian banyak hewan yang bisa diternak, mengapa pilih ayam dan kenapa bisa pilih ayam kampung? Ya, karena pertama-tama ayam kampung itu adalah ternak lokal yang sudah sekian lama diternakan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat NT pada khususnya. Lalu yang kedua, dia bisa beradaptasi dengan semua keadaan. Jadi dia tidak harus khusus diberi makan, dan pemeliharaannya juga tidak khusus. Jadi dia bisa beradaptasi dan semua lingkungan maupun makanan. Jadi lebih mudah daripada ayam ras ya. Lalu berikut, bahwa ternak itu sudah lama diternakan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya dan India pada khususnya, maka orang juga lebih suka cita rasa dari ayam kampung itu sendiri, baik telur maupun daging. Orang lebih senang. Apa pertimbangan Bapak untuk memutuskan menjalankan usaha ternak ayam kampung? Nah, itu pertimbangan yang paling pertama itu tempatnya. Ayam kampung tidak membutuhkan lahan yang luas dan juga pemeliharaan yang khusus. Sehingga dia walaupun lahan sempit dan pemeliharaan, boleh dikatakan makanan apa adanya, dia bisa makan dan bisa berproduksi baik telur maupun daging. Pertimbangan paling utama itu Iya. Proses awal sebenarnya itu pertama itu ayam kampung tidak butuh banyak modal. Kita masyarakat NT atau pada umumnya orang NTT itu punya adat. Ya. Adat kalau setiap anak laki-laki ke rumah saudarinya pasti. Ya. Jadi ayam-ayam itu biasanya kita dapat dari ya istilahnya kita ke saudari, daripada dia potong yang lebih baik kita bawa pulang. Dari situ kita tidak perlu modal. Yang penting bahwa kita punya keluarga, saudari ada di mana, apakah saudari dari papa, saudari dari kita sendiri. Kalau kita ke rumah mereka pasti mau tidak mau pasti dorong dengan daging ayam. Tidak mungkin dorong kasih ikan. Itu budaya kita orang Flores pada umumnya seperti itu. Nah dari situ maka saya daripada mereka potong, saya daripada capek-capek, saya juga dengan alasan bahwa saya tidak makan. Jadi ayam terpaksa mereka ikat, dan ikat tidak mungkin hanya satu ekor, pasti kasih berpasangan. Coba bertanya kamu punya bapak kalau ke rumah saudari, pasti mereka kalau mau kasih bawa pulang tidak mungkin hanya satu, mesti berpasangan, jantan dan betina. Dari situ saya bisa bawa pulang ke rumah, lalu saya ternak pelan-pelan dari situ. Lalu kemudian pengembangannya juga terlalu mudah, karena dia itu tidak perlu pakai mesin tetas, karena ayam kampung dia bisa mengeram. Dia tidak seperti ayam ras. Ayam ras itu dia harus butuh mesin tetas karena sifat ramnya tidak ada. Sementara ayam kampung dia bisa mengeram sendiri. Asal kita atur dengan baik,
rotasi pengeramannya kita atur lebih baik dengan baik supaya dia bisa produksi sesuai dengan keinginan kita. Misalnya dalam 1 tahun kita punya induk ayam 10 ekor, kita inginkan dalam 1 tahun sekian ratus ekor, ya kita rotasi saat pengeraman kita atur supaya dia aram, ada yang menetas, ada yang mengeram, ada yang bertelur, sehingga kita dalam 1 tahun kita dapatkan anak ayam sesuai dengan rencana kita. Kita lanjut ke kelebihan dan kekurangan dalam menjalankan usaha ternak ayam kampung. Ya, ayam kampung punya banyak kekurangannya. Kekurangan yang paling pertama itu dia punya populasi ternak itu sendiri itu tidak seperti ayam ras. Ya. Lebih sedikit lebih banyak. Ya, dia kurang sekali sedikit. Ya, jadi pertumbuhannya juga tidak seperti ayam ras. Dia punya pertumbuhan, mohon maaf ya, dia dewasa kelaminnya itu sekitar 6 bulan. Cukup lama. Ya, cukup lama. Sementara ayam ras itu sama, tetapi dia punya postur tubuhnya lebih cepat besar. Sehingga masa penjualannya ayam kampung, ayam ras itu ayam kampung. Masa produksi biasa 6 bulan. Kadang di bawah itu tergantung dari makanan. Kekurangan itu. Sementara kelebihannya itu dia lebih tahan terhadap penyakit. Lebih kebal. Lalu yang kedua, bahwa dia siapa saja butuh. Dia tidak harus misalnya orang yang diet segala macam kan, biasanya orang tidak makan daging ayam ras. Tapi ayam kampung semua orang butuh. Ya. Dan dalam sekian hampir tidak ada acara pun orang senang sekali. Kalau ayam ras itu kan lebih banyak mereka tunggu ada acara-acara dulu tuh. Tapi kalau ayam kampung kapan saja waktu itu makan. Itu pasti beli. Itu kelebihannya. Kekurangannya itu pertama pertumbuhan, yang kedua dia punya produksi seperti telur itu kadang-kala ayam ras itu telur tidak ayam kampung kan telur tidak pakai tempat ya. Di mana saja dia mau telur sehingga kita susah kontrol terhadap itu produksi maupun kontrol terhadap penyakit. Susahnya di situ. Kalau ayam ras kan bisa satu tempat saja. Lalu kemudian makanan. Kehebatan dia itu pertama, kelebihannya pertama dari makanan, dan yang kedua dia disenangi oleh semua orang. Kita masuk ke selanjutnya ke perancangan usaha. Hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam menjalankan usaha ayam kampung? Ya, yang paling pertama kalau skala usaha rumah tangga ya, yang paling pertama itu kita harus perhatikan lingkungan. Ya. Itu pemukiman penduduk itu perlu kita perhatikan, jangan sampai kita melihara ayam kampung itu akan menjadi pemicu antara kita dan tetangga baku tidak enak begitu. Oh, iya. Nah, soal kita harus, limbahnya ya, bukan soal limbahnya, dia kan pesiar sembarang. Dia pasti itu kai sembarang, orang punya pot bunga, ya masuk kai di orang punya teras seperti ini. Nah, itu harus perlu kita perhatikan itu. Yang paling pertama itu. Lalu yang kedua itu kita mesti selalu kasih makan rutin pada jam-jam tertentu dan tidak boleh robah. Karena kalau kita robah sedikit dia pasti pergi di orang punya rumah, lalu dia teriak ayam kampung udah dia berhabis bertelur kan dia biasa teriak toh. Jangan sampai mengganggu tetangga yang mungkin dia punya anak kecil atau ada orang sakit. Itu juga bisa aja mengganggu tetangga. Jadi paling utama itu kita perhatikan itu. Dan yang kedua, tempat-tempat yang untuk bertelur itu mesti kita perhatikan supaya dia pada saat dia bertelur di suatu tempatnya. Kalau kita tidak siapkan itu maka dia bisa ayam kampung. Iya benar. Ya. Terus selanjutnya, kira-kira seberapa sulit dalam mempersiapkan usaha ayam kampung? Ya, kesulitannya itu bahwa di segi pemasarannya. Ya. Pemasarannya itu sangat sulit itu kalau umpamanya populasi banyak kesulitan itu perlu ini pemasaran telur ya. Khusus telur ayam kampung ini kita tidak bisa jual seperti ayam ras. Karena ayam kampung itu orang beli paling mungkin 1 rak atau 30 butir itu hanya untuk makan atau untuk orang-orang yang diet. Telur ayam ras dia makan atau ke orang bikin jamu. Jadi orang-orang khusus yang beli telur ayam kampung dalam jumlah banyak. Ya.
Ya kalau dagingnya memang itu kapan saja orang butuh, tetapi susahnya itu pemasaran itu telurnya. Nah, karena dia itu agak susah di situ. Tetapi ya untuk ke kota Ende sendiri ini rata-rata sudah mulai ada pemasaran telur ayam kampung itu, karena dia itu harganya lebih tinggi dari ayam ras, sehingga daya beli masyarakat juga kurang. Nah, karena dia satu butir per butir kan biasanya 5.000 tuh orang jual. Satu butir 5.000, sehingga kalau dia tidak jual seperti itu maka dia tidak bisa dapat keuntungan. Karena dia itu kan karena dia ini kan 1 hari dia 2 hari dia telur 1 butir, 2 hari telur 1 butir. Lain ayam ras setiap hari dia bertelur. Nah, sehingga pemasaran dia lebih mahal itu karena itu. Waktu bertelurnya itu yang lebih mahal. Sehingga dia lebih mahal. Begitu pula dagingnya juga dia lebih mahal. Karena dia besar itu seperti yang katakan saja dia bisa mencapai 800 sampai 1 kilo, itu dia butuh waktu sekitar 6 bulan. Ayam ras itu paling 4 bulan 3 bulan sudah bisa dapat itu. Kalau dia tidak, dia sekitar 6 bulan 6 bulan sehingga pertimbangan itu sehingga lebih mahal baik telur maupun daging. Nah, sehingga kesulitan kita itu waktu pemasaran saja. Nah, hanya yang pentingnya bahwa kita lihat peluang ya, misalnya saja pada saat orang butuh banyak itu ada situ kita bisa kasih naik harga karena kita tahu bahwa pasti orang butuh. Nah, tapi kalau biasa-biasa begini mereka tanya saja kita kasih harga naik mereka. Nah, itu yang kesulitan usaha ayam kampung di situ. Lalu pasaran khususnya juga tidak ada untuk ayam kampung itu. Tidak ada. Kalau ayam petelur, ayam pedaging itu kan ada dia punya pemasaran, tempat pemasaran ada tuh khusus. Kalau ayam kampung tidak. Terus selanjutnya bagaimana bibit ayam kampung awalnya diperoleh? Tadi dari keluarga. Dari keluarga itu, atau kalau kita beli juga ada saja. Kalau kita beli hanya kalau ayam buras itu rata-rata orang tidak jual. Untuk di Ende ini hampir orang tidak jual. Di sini kan paling ayam super ya. Kemudian ada ayam kuk yang orang bilang ayam kampung, tapi itu sebetulnya sudah ada persilangan dengan ayam-ayam ras ya. Kalau ayam kampung asli itu hampir tidak ada. Jadi terpaksa ya kita beli mungkin yang agak besar itu baru kita beli sendiri. Bangkok itu ayam kaki itu tadi. Ayam kampung itu ayam kampung macam kampung sana. Itu kampung asli sih. Terus bagaimana pakan ayam yang diberlakukan untuk Ayam kampung. Saya bilang tadi ayam kampung itu dia sembarang makan. Dia makan apa saja, mau beras kosong, kok jagung kosong dia makan. Dan dia tetap produksi karena dia di luar. Tapi kalau kita mau piara secara intensif, itu mesti butuh pakan khusus. Tetapi kalau pakan khusus kita bisa beli di toko atau bisa ramu sendiri. Kalau orang terampil bisa ramu sendiri. Umumnya saya kasih beras jagung. Kalau lepas saja kan kita kasih beras kosong, jagung kosong, pun dia tetap bertelur kan, dia cari ulat apa segala mencari sendiri tuh. Biasanya begitu. Kekurangan dari itu saya sudah bilang tadi, kontrol terhadap produksi maupun penyakit itu kurang. Nah, tetapi kalau umpamanya kita kasih makan baik, kalau kekurangannya itu karena makan kita harus siapkan. Dia itu perharinya itu paling tinggi itu hanya 80 gram per ekor per hari. Tetapi kalau kita hitungnya per kilonya sekian, katakan 1 kilo untuk 1 kilo makan misalnya untuk 8 atau 7 ekor misalnya. Nah, kalau kita kalian telur kan dia tiap hari bukan telur semua. Dia kan dia 2 hari 1 butir, 2 hari 1 butir. Sehingga kenapa dia mahal karena itu untuk mengimbangi di punya pakan itu orang harus kasih naik harganya. Tapi kalau misalnya dia kasih turun harga seperti ayam ras maka dia kapok. Terus dokter, apakah ada metode-metode untuk mencegah sakit penyakit itu? Ya pasti. Setiap peternak itu paling kurang dia memiliki sedikitnya ilmu tentang peternakan itu sendiri atau pengalaman. Ya. Jadi ilmunya itu ulang siklus virusnya itu berapa kali terjadi. Kalau dalam 1 bulan 1 tahun itu kan biasanya
pergantian musim ya. Ya, pergantian musim itu misalnya musim hujan ke musim panas atau musim panas ke musim hujan. Jadi kita harus antisipasi dua fase ini, kita mesti awasi ayam kita itu. Jadi misalnya kalau kita mau jual dagingnya menjelang katakan saja bulan musim panas ke musim hujan itu biasa terjadi bulan Juli Agustus misalnya. Juni ini kalau kita mau, Juni kita jual semua ayam itu. Kalau mau kita jual semua. Tetapi kalau kita mau lepas, ya pertama mungkin kita berusaha supaya ayam jangan kesiar ke luar orang punya halaman. Ya. Karena walaupun kita vaksin sekalipun, sudah vaksin sekalipun, tapi kalau dia sudah kesiar dan berteman orang ayam yang belum divaksin, pasti kita pun tetap kena. Nah, begitu. Sehingga kalau kita mau kita kurungi dia atau kita tahu kita ayam tidak kesiar jauh, kita bisa kasih vaksin. Nah, kita vaksin untuk mengantisipasi virus, karena penyakit-penyakit yang ditimbulkan oleh virus itu agak susah mau sembuh. Nah, sekali pencegahannya itu dengan itu, beri makan yang baik, vaksinasi, lalu kandang tempat kesiarnya juga dibatasi, jangan sampai dia kesiar dengan yang lain. Gitu. Selanjutnya kita akan masuk ke perhitungan promosi dan pemasaran bersama teman kita, Putri dan Pri. Baik, selanjutnya kita masuk ke perhitungan harga. Kira-kira berapa kisaran modal yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha ayam kampung ini? Ayam kampung itu modalnya bervariasi. Pertama, luas kandang perlu kita perhitungkan. Luas kandang berapa kali berapa, lalu kita butuh ayam berapa ekor. Ini itu dulu yang paling pertama. Ya, yang biasanya saya punya itu biasanya 13 kali 3 meter. 13 kali 3 meter itu saya usahakan cara itu secara intensif. Ya. Sehingga di situ saya sudah perhitungkan dari 200 ekor itu diperkirakan satu hari dia harus produksi 100 butir. Ya, 100 butir. 100 butir itu bukan mutlak. Harus itu. Kadang dia kurang dari itu. Untuk tambah tidak mungkin untuk ayam kampung. Ya. Maka dari 100 ekor itu, 100 butir itu, saya sudah perhitungkan kalau 100 butir saya jual 1 butir 5.000, nanti kamu kali sendiri. Ya. Begitu. Supaya bisa mengimbangi makanan yang saya keluarkan itu. Sementara makanan yang untuk saya keluarkan untuk 100 ekor itu, 200 ekor itu makanan sekitar 10 kilo per hari. Dengan harganya per kilonya itu kisaran sekitar 6.000 sampai 7.000, kasih rata-rata 7.000 per kilo, jadi 70.000 satu hari. Ya. Satu hari artinya pagi dan sore. Ya. Karena dia makan tidak banyak ayam kampung. Selain itu ada makanan biji-bijian seperti jagung atau hijau, sehingga makanan khusus itu 10 kilo. Ya. Nanti baru kamu cek kembali ya. Itu biaya-biayanya. Biaya makanan per harinya itu sekitar itu, ya. Satu hari 1 ekor 1 kilo 7.000, jadi 10 kilo 70.000. Ya. Selain itu tenaga kerja kan saya sendiri toh. Nah, tapi itu tetap diperhitungkan. Ya. Tenaga kerja, obat-obatan, vitamin, dengan air listrik saya butuh, masih kecil itu pasti butuh. Selanjutnya, hal apa yang menjadi kemungkinan terbesar faktor kerugian dari usaha ini? Kerugian dari usaha itu penyakit dan kemudian itu hama. Dan dia susahnya itu hamanya tikus. Oh, makan Tikus ayam. itu kalau ayam masih kecil itu pasti dia makan. Lalu kemudian kalau dia bertelur juga, kalau sore kita lupa pungut, besok pagi kita datang tinggal hanya kulit kosong. Tikus makan. Telur ayam. Kucing. Jadi dia itu penyakit sama hama. Tikus, kucing,
seringkali itu yang terjadi. Anjing. Terus cara mengatasinya Anjing. supaya tidak kena makan dari Ya cara mengatas kita mesti rutin pungut telurnya supaya jangan sampai dimakan oleh tikus. Lalu kemudian harus ada lampu penerangan supaya mengurangi itu tikus masuk kandang. Ya. Lalu mungkin juga kita siapkan yang bisa kejar tikus. Nah, saya biasa pakai anjing pas dia keluar keliling. Biasa begitu. selanjutnya. Sementara virus itu kan lagi virus kan. Nah, virus itu mengantisipasinya pertama sanitasi, lalu isolasi. Sanitasi kita harus bersihkan kandang, kemudian isolasi karena kainnya sakit. Harus diisolasi, diberi obat khusus supaya dia cepat sembuh. Dan yang kedua vaksinasi, ya, kita harus vaksinasi supaya jangan sampai terserang penyakit. Vaksinasi imunisasi itu kan manusia itu imunisasi supaya dia kebal terhadap penyakit. Kita sini kan banyak penyakit endis saja yang kita takuti, sampai ketelo. Oh ya, ini mau tanya, kalau vaksin itu jangka waktunya berapa? Vaksin itu ada jangka waktunya, masih kecil itu biasanya 3 minggu. Kalau semakin besar, kalau sudah dewasa biasanya 2 bulan sekali. Selanjutnya, apakah ada pertimbangan tertentu dalam menentukan harga ayam? Ya pasti. Pertimbangan itu perlu kita pikirkan. Supaya dalam menentukan harga itu mesti penuh pertimbangan. Jadi tidak asal taruh harga. Karena kalau kita taruh harga terlalu tinggi orang tidak beli. Nah, kalau terlalu rendah juga kita rugi. Maka kita harus ambil di tengah-tengah. Supaya orang yang beli juga dia puas, kita yang terima uangnya juga kita tidak rugi. Jadi harus penuh pertimbangan dalam menentukan harga itu. Kan kita harus hitung komponen biaya dari awal sampai produksi itu berapa. Nah, setelah itu baru kita perhitungkan. Nah, selain biaya rutin setiap hari kita kasih makan itu, juga biaya lain sebelum dia produksi itu perlu diperhitungkan. Lalu kemudian dalam perhitungannya juga kita harus pikirkan juga kira-kira ada cadangan atau tidak. Perlu ada cadangan. Nah, karena kalau sekali misalnya virus kena mati habis, kalau tidak ada cadangan kita ambil dari mana? Maka dalam menentukan harga itu mesti penuh pertimbangan supaya jangan sampai kita rugi ataukah kita dapat penyakit satu kali serang ayam mati ini kita tidak bisa buat apa-apa. Ya, dan dana itu kita harus perhitungkan betul supaya kita bisa dapat dari harga ayam yang kita jual. Yang berikutnya masuk ke tema media promosi. Pertanyaan yang pertama, apa cara yang digunakan untuk memperkenalkan usaha ini? Promosi paling pertama itu ya, biasa duduk kumpul sama teman-teman ya. Ada duduk kumpul, kalau tidak saya punya anak-anak, punya teman-teman, mereka datang lalu lewat mulut-mulut lah, lewat cerita-cerita anak-anak saya, cerita saya dan teman-teman. Lalu kemudian juga kita bisa pajang di sini depan jalan bahwa ada jual ayam kampung atau ada jual ayam kampung. Dengan sendirinya kalau 1-2 orang sudah beli itu tidak lama permintaan dari mana-mana. Ya seperti itu. Yang berikutnya, bagaimana awal mula proses promosi itu berlangsung? Ya itu sudah tuh promosi seperti itu. Yang berikutnya, kira-kira apa yang membedakan usaha ayam kampung ini dengan usaha yang lain? Usaha ayam kampung ini memang susah karena pertama kita kesulitan tempatnya. Ayam kampung biasanya secara bebas, tetapi karena kita dibatasi dengan kehidupan seperti di kota ini kan kita punya tanah, ya kita hasilan kejelian dari si peternak itu sendiri. Jadi bedanya itu di situ, kalau kita tidak punya tempat luas maka kita piara juga batas sesuai dengan tempat kita. Nah, sementara ayam usaha-usaha lain itu walaupun tempat kecil ya, tempat kecil tapi kita usahakan kan dia tidak punya sayap, contoh macam babi paling hanya 1000 tuh, lalu kotorannya bau segala macam itu yang kita jaga. Jadi kenapa ayam kampung itu mesti diternakan, karena memang ayam kampung ini kapan saja kita butuh dia itu kan gampang-gampang tuh. Kalau ada tamu datang tiba-tiba kita tinggal ambil potong, atau mungkin ada orang datang malam-malam, ayo tolong gue tamu datang tiba-tiba ada.
Jadi mesti 1-2 ekor mesti ada di ayam kampung, mesti ada di rumah. Seperti jangan kesulitan makanan. Jadi saya paling utama itu kebutuhan keluarga dulu. Oh iya. Yang paling utama. Siapa anak-anak tidak boleh makan nasi putih, Iya betul. harus ada daging. Yang berikutnya tentang tema proses pemasaran. Dan ini akan dilanjutkan Ditanyakan oleh teman-teman. Dari. Berikut masuk ke tema proses pemasaran. Pertanyaannya, apa saja kesulitan yang dialami saat proses menjual produk? Produk penjualan ayam kampung itu yang pertama ya kita harus jalan pada tempat-tempat tertentu buat orang-orang tertentu. Misalnya di sini kan warung tidak semua warung jual ayam itu. Biasa kan warung lalapan. Iya. Nah kita harus ke sana. Terus kita harus ke sana promosi kalau saya punya ayam. Tetapi biasanya mereka kasih dengan apa tertentu ya. Misalnya mereka kalau bisa bersihkan memang. Ataukah kami butuh umur ya 4-5 bulan, 3-4 bulan. Kan mereka kasih dan syarat-syarat. Iya. Jadi kesulitan untuk saya pribadi ya. Kesulitan untuk saya pribadi itu karena waktu untuk membersihkannya itu. Beli apa sendiri? Ya. Lalu saya juga kan kerja di sini. Jadi kerjaan fokus saya di sini sehingga saya utamakan di sini. Yang kesulitan saya di situ. Yang kedua bahwa umur-umur itu tuh kalau dipelihara secara intensif, maka umur 3-4 bulan sesuai permintaan mereka itu pasti bisa terpenuhi. Tetapi kalau kita lepas saja belum bisa. Karena masih kecil sekali kalau umur 3-4 bulan kalau kita lepas saja. Kalau pelihara secara intensif, kalau kita kasih kandang, kasih makan yang baik, itu bisa terpenuhi. Itu beratnya di situ. Dan yang kedua itu bahwa hanya orang-orang tertentu tuh yang ambil dalam jumlah banyak. Tapi 1-2 ekor banyak. 1-2 ekor itu pasti banyak. Hanya kita setiap hari kan orang butuh misalnya tamu datang tiba-tiba kalau mereka datang tiba-tiba. Yang pertanyaan berikut, bagaimana masa wabah COVID-19 mempengaruhi proses pemasaran? Oh, kalau untuk ayam kampung itu tidak ada masalah. Selama COVID-19 justru orang paling suka cari ayam kampung ketimbang ayam ras. Karena dia tidak terkontaminasi dengan makanan-makanan dari luar. Nah, sehingga itu orang paling senang. Ayam kampung maupun dagingnya maupun telurnya orang paling senang. Justru masa COVID-19 itu di ayam kampung lebih mahal. Karena ayam dari luar kan masuk tapi susah belinya kan. Kalau ayam kampung lebih mahal ya orang cari. Pertanyaan yang berikut, apakah ada target pembelian tertentu? Untuk pembeli atau untuk Pembeli. membeli pasti mereka pasti punya target, kita tidak tahu target mereka apa. Hanya saja kalau mau target mungkin mereka potong lalu jual dalam daging macam orang di warung-warung lalap kita. Dia pasti punya tamu banyak, dia sudah perhitungkan. Misalnya ada kunjungan, misalnya presiden datang misalnya, pasti orang senang. Dia pasti cari banyak. Jadi dia pasti punya target, dia tidak asal beli. Gitu. Dia beli banyak pasti dia punya target karena dia sudah tahu bahwa kapan dia harus jual banyak, ini dia butuh banyak. Jadi pertanyaannya sudah selesai. Terima kasih untuk Upa dan waktu yang Upa berikan kepada kami. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak. Ya.